Di video kali ini masih, pembahasannya tentang modem 4G LTE dan mudah-mudahan dari video ini nanti ada manfaat yang bisa diambil dan mungkin bisa menambah, pengetahuan tentang modem 4G LTE ini berdasarkan pengalaman saya. Oke, langsung saja untuk Anda yang menonton video ini saya doakan mudah-mudahan tetap sehat dan semoga selalu bahagia. Oke, langsung saja kita bahas tentang modem 4G LTE ini. Oke, di sini saya sudah sediakan modem 4G LTE di mana ternyata, banyak yang mengalami kendala-kendala di modem 4G LTE ini. Ya, salah satunya yang sering dialami itu masalah modem ini tersambung namun tidak ada, akses internet dan sudah dikotak-katik, sudah di-reset, sudah dilakukan, settingan-settingan di IP-nya mungkin seperti itu, tapi tetap saja nggak bisa, koneksi internetnya tidak tersambung. Jadi mungkin permasalahan-permasalahan seperti itu mungkin saja, bisa jadi permasalahan itu terjadi karena di modem itu sendiri. Ini berdasarkan pengalaman saya. Contohnya seperti ini, ketika kita lakukan connect seperti ini, modem sudah ditancapkan, terus kita bisa, buka di HP-nya. Dan seketika, ketika kita mau menyambungkan koneksi internetnya atau kita menyambungkan WiFi-nya, di situ, bisa tersambung namun contohnya saja kita seperti ini, sebentar ini, WiFi-nya belum nyambung. Kita akan coba untuk sambungkan dulu untuk WiFi-nya. Di sini untuk WiFi-nya ini masih belum tersambung, kalau ini modem, WiFi yang lain. Sebentar, saya akan coba tunjukkan yang sering dialami, mungkin dialami sobat-sobat semua tentang, modem yang sering mengalami masalah seperti ini. Oke, di sini sudah muncul untuk modemnya, jadi contohnya aja seperti ini, terhubung tidak ada internet. Mungkin itu sering kali dialami untuk yang menonton video ini atau untuk, sobat-sobat semuanya yang menonton video ini tentang modem ini. Jadi ketika modem seperti ini tersambung, untuk WiFi-nya sudah tersambung namun tidak ada, eee, internet, salah satu faktornya bisa jadi, penempatan kartu tidak pas. Kalau itu sudah dicek, bisa juga, faktor lainnya misalkan untuk adaptornya ini juga pengaruh karena saya sudah coba beberapa kali untuk adaptor-adaptor itu jika di atas 2 ampere atau bisa dikatakan agak tinggi itu modem itu sering restart. Dan selanjutnya yang sering terjadi yaitu ada kemarin yang komentar di video saya tentang modemnya itu untuk WiFi-nya itu tidak diketemukan. Jadi kalau modemnya itu WiFi-nya tidak diketemukan padahal ini sudah disambungkan, artinya di sini bisa saja permasalahannya itu ada di modemnya itu sendiri. Bisa saja modemnya itu yang rusak di bagian mesinnya, atau mungkin di bagian pengaturan di HP-nya juga bisa jadi pengaruh karena untuk, di bagian HP itu sendiri ada berbagai kalau misalkan HP kita sudah, seringkali untuk nyambungkan ke WiFi orang itu nanti ada, WiFi-nya itu akan tersimpan seperti ini. Jadi akan tersimpan banyak gitu, itu juga mempengaruhi. Yang kedua bisa jadi karena modem itu sendiri. Jadi di sini akan sedikit saya ulas tentang modem ini. Ini untuk, sedikit ilustrasi saja. Jadi di dalam modem ini, itu modemnya bentuknya seperti ini. Ada rangkaiannya itu seperti ini. Ini ada IC-nya, di sini ada IC power, terus di baliknya sini ada sebentar ini tak bukain dulu, biar sama-sama kita tahu dalamannya itu seperti apa. Nah, seperti ini. Ini ada apa ya, bisa dikatakan CPU atau apa ya. Jadi rangkaiannya itu seperti ini dan juga di sini ada IC sinyalnya, ada IC WiFi-nya. Ini juga yang sangat berpengaruh ketika mungkin saja ketika WiFi tersambung, namun internetnya tidak ada, bisa jadi permasalahan ada di mesinnya itu sendiri. Karena di sini ada IC ini hampir sama,
kurang lebih kayak jaringan, komponen jaringan di HP. Jadi ada IC sinyalnya, ada Wi-Fi-nya, seperti ini. Jadi bukan semata-mata, karena WiFi tersambung namun tidak ada internet, itu dipengaruhi karena pengaturan-pengaturannya. Bisa saja permasalahan ada di, mesinnya modem itu sendiri. Selanjutnya masalah modem yang tidak diketemukan WiFi-nya, karena di sini juga yang, eee, saya jelaskan tadi bahwa di modem ini ada rangkaian untuk IC WiFi-nya, IC sinyalnya. Jadi bisa saja IC-nya ini bermasalah. Mungkin dari sini bisa dipahami untuk yang pengen lebih detailnya untuk melihat tampilannya seperti ini. Jadi ini untuk IC-IC-nya di sini ada apa, ini ya, ada CPU, ada ini ada IC-IC-nya. Kalau untuk IC sinyal biasanya ada di sini. IC sinyal, IC WiFi itu ada di sini dan di sini ada IC power. Ini tempatnya kartu, ini ada tempat tombolnya resetnya. Mungkin bisa saya untuk detailkan biar lebih sama-sama kita pahami. Hmm. Jadi permasalahan di modem 4G LTE ini banyak yang sering mengalami masalah-masalah yang pokoknya terjadi masalah lah. Artinya entah itu WiFi tersambung namun tidak ada internet atau masalah-masalah yang lain. Semuanya banyak faktor yang perlu kita lakukan pengecekan. Dan ini sengaja saya bongkar-bongkar seperti ini biar kita sama-sama tahu kalau dalamannya itu seperti ini. Ini modem saya ini sebenarnya ini modem sudah rusak. Kemarin itu tiba-tiba mati, begitu saya nonstop 24 jam itu tiba-tiba mati, jadi nggak ada indikatornya itu seperti ini, itu tidak ada. Setelah saya bongkar, saya coba-coba untuk ganti IC powernya di sini ternyata ini nggak bisa, di luar kemampuan saya untuk mengatasi modem ini karena ya bisa dikatakan belum lama saya mengutak-atik masalah modem ini. Jadi itu gambaran-gambaran di mana problem-problem masalah, 4G LTE ini, jadi problem-problemnya ketika Anda mengalami masalah di modem itu bisa saja permasalahan-permasalahan itu bukan hanya di settingannya, namun juga ada di bagian mesin itu sendiri. Semoga dari video ini bisa diambil manfaatnya dan mungkin, dan mudah-mudahan, video ini, bisa menambah wawasan kita tentang modem. Karena, saya itu sungguh bisa dikatakan penasaran kalau, alat-alat yang saya gunakan itu terjadi masalah. Jadi ini sudah tak bongkar, tak kutak-atik. Oh iya, mungkin ini, juga, bisa menambah pengetahuan. Jadi kalau di modem modem 4G LTE ini yang sangat berpengaruh besar, yaitu adalah masalah sinyal. Ini bisa dilepas untuk yang bagian ini bisa dilepas. Jadi seperti ini. Bisa dilepas dan di sini ada tombol connect untuk bagian sinyal. Jadi kemarin sudah, saya coba untuk oprek modem ini dengan cara menambahkan karena, menambahkan jaringan biar kuat. Karena di sini ada rangkaiannya, rangkaian ada kuningan, kayak semacam kuningan. Aduh, itu nggak fokus. Di sini ada kuningan yang menempel di bagian sini. Jadi kalau ini posisinya tidak, rapat atau tidak, menempel itu juga pengaruh ke jaringan, ini ke masalah jaringan atau masalah sinyalnya. Jadi, kemarin saya pernah mengalami sinyal saya itu naik turun ternyata di bagian koneknya di sini ternyata itu, ini agak ndelep. Jadi nggak connect ke bagian walaupun ini kelihatannya kecil, tapi ini berpengaruh sekali. Mungkin kalau Anda yang pengen coba-coba bisa saja dibongkar, terus ini dilepas, masukkan kartu, kira-kira nanti sinyalnya muncul atau tidak, kalau pengen yang penasaran. Jadi ini juga berpengaruh untuk terhadap sinyal. Jadi itu saja mungkin, secara pengetahuan saya tentang modem 4G LTE ini, di mana di video-video yang sudah saya buat tentang modem ini ternyata banyak, kendala yang dialami untuk yang menonton video-video saya. Jadi ya mudah-mudahan dari video ini bisa memberi gambaran atau memberikan tambahan wawasan tentang modem ini.
Oke, itu saja saya rasa. Jadi kalau Anda mengalami masalah-masalah di modem, nah tentu saja kita harus perhatikan atau mungkin kita bisa coba-coba terlebih dahulu. Pertama, kalau modem, misalkan tidak bisa nyambung atau koneksi internet tidak lancar, kita bisa melakukan riset. Dan yang kedua, mungkin kita bisa cek di pengaturan di IP-nya. Pokoknya masih banyak lagi yang perlu kita perhatikan. Tapi kalau dari semuanya cara-cara sudah dilakukan namun tidak bisa, tetap modem itu tidak normal atau tidak bisa digunakan, artinya modemnya ini ya bermasalah. Oke sobat, itu saja video kali ini, rangkaiannya seperti ini. Oke, udah gitu saja. Matur suwun dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan matur suwun.